Halo teman-teman, kembali lagi di Study Room. Kali ini Study Room akan membahas mengenai kepribadian. Oke, yang pertama itu kita juga harus mengetahui mengenai personality. Jadi kata persona itu berasal dari bahasa Yunani atau Greek yang berarti topeng. Lalu kata personality itu menurut Hergen Han dan Olson pada tahun 2003 itu adalah seperti topeng. Jadi personality itu adalah kepribadian, public self atau tampilan diri yang berarti presentasi diri seseorang ke dunia luar seperti itu. Lanjut, di sini ada definisi kepribadian menurut ahli. Yang pertama ada Atkinson dan kawan-kawan pada tahun 1998 halaman 22, yaitu segala bentuk pola pikiran, emosi, dan perilaku yang berbeda dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu dan mempengaruhi interaksinya dengan lingkungan. Lalu ada juga menurut Rumini pada tahun 1998 halaman 140, yaitu menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang tampak pada orang lain. Nah, jadi watak dan pribadi seseorang dalam manifestasi sehari-hari tidak selalu menggambarkan diri apa adanya gitu. Contohnya apa? Contohnya itu adalah menggunakan tutup muka untuk menutupi kelemahannya. Jadi dia menggunakan penutup muka untuk menutupi segala kelemahannya. Nah, di sini ada manusia. Manusia itu unik dan kompleks. Jadi unik apa itu unik? Jadi unik itu terdapat perbedaan individual antara manusia dan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan apa itu kompleks? Kompleks itu melibatkan berbagai aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial, yaitu saling berinteraksi dan bersifat dinamis. Lanjut, di sini ada kepribadian. Jadi kepribadian itu berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri atau inner psychological karakteristik pada manusia. Nah, perbedaan karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Nah, di sini ada faktor-faktor penentu kepribadian. Apa faktor-faktor penentu kepribadian? Yaitu ada 3. Yang pertama ada faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor situasi. Nah, di sini ada karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian itu ada 3. Yang pertama, kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Jadi, sikap manusia itu dianggap sebagai suatu kepribadian yang berbeda jika sikap tersebut menyebabkan ia berperilaku berbeda dengan orang lain. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Seperti apa? Misalnya kayak karakteristik individu itu terbentuk dari sejak kecil sehingga sulit untuk diubah ketika karakteristik ini telah melekat kuat atau perilaku konsisten sepanjang waktu. Dan yang ketiga ini, kepribadian dapat diubah. Jadi kepribadian itu bersifat permanen dan konsisten. Namun bukan berarti bisa berubah. Nah, situasi yang mengubah seseorang itu mengubah kepribadiannya. Jadi situasi yang mengubah seseorang itu akan mengubah kepribadiannya. Lanjut, di sini ada batasan kepribadian menurut Alport. Jadi watak dan kepribadian itu sama tapi dapat berbeda. Diulangi lagi ya. Jadi watak dan kepribadian itu adalah sama tapi dapat berbeda. Jadi watak itu digunakan untuk memberi penilaian tentang perangai dan perbuatan manusia berdasarkan norma-norma masyarakat.
Nah, untuk kepribadian itu lebih cenderung memberikan gambaran apa adanya. Nah, kepribadian itu merupakan organisasi yang dinamis yang ada pada individu, di mana terdapat beberapa sistem psikofisikal yang menentukan perilaku dan berpikir individu. Seperti itu. Lanjut. Di sini ada batasan kepribadian menurut Allport, yaitu yang pertama itu organisasi dinamis, yaitu keyakinan terdiri dari perilaku dan pikiran yang diterima individu sebagai pola yang berkaitan untuk mencapai tujuan. Nah, dinamis ini berarti kepribadian itu selalu terbuka untuk berubah sebagai akibat pengalaman-pengalaman baru dan tujuan-tujuan baru. Nah, yang kedua itu ada psikofisik. Jadi, kepribadian itu merupakan kerja tubuh dan jiwa. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Nah, yang ketiga itu ada menentukan atau determine. Yaitu kepribadian memainkan peran aktif dalam tingkah laku individu. Dan yang terakhir, ada karakteristik dalam berperilaku dan berpikir. Jadi, setiap individu memiliki pola berperilaku dan berpikir yang khas sebagai karakteristiknya dalam menghadapi lingkungan, sehingga kepribadian juga memiliki fungsi adaptasi. Seperti itu. Oke, sekian yang bisa Study Room sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman.